Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda Sregar dari kelas CNC Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen akhir semester untuk mata kuliah pengelolaan citra, yaitu sebuah smart system untuk deteksi objek menggunakan CNN. Yang pertama, di sini saya ada buatkan dua coding utama, yaitu untuk pakai ini sebagai penyusunan struktur, itu juga untuk training dari CNN, dan juga ada dengan dashboard untuk menampilkan sebuah monitoring yaitu hasil, itu juga ada data yang digunakan dan juga nanti ada confidence score-nya. Oke, dimulai dari import library, diikuti pertama ada TensorFlow, yaitu ini sebagai framework machine learning untuk membangun si arsitektur dan juga training si CNN-nya. Lalu juga ada library Pandas itu untuk mengolah data itu bentuk tabel dan itu bisa untuk membaca dataset bentuk cepat CSV atau membuat tabel atau membuat file CSV sebagai hasil akhir gitu. Lalu ada import library time ini untuk menghitung berapa lama training ini dilakukan. Oke, selanjutnya ini adalah TensorFlow import sequential. Sequential ini maksudnya adalah mengambil kelas sequential dari TensorFlow untuk mengimpor agar selanjutnya bisa digunakan untuk mengimpor layer-layer dari CNN. Tentunya layer CNN ini ada convolutional dua dimensi, max polling dua dimensi, flatten, dense, dropout, batch normalization, dan input. Input ini nanti untuk menyesuaikan image size-nya. Nah, convolutional dua dimensi ini sebagai layer utama, yang dimana nanti setiap convolutional dua dimensi ini dia fungsinya untuk membaca gambar dari gambar inputan. Lalu ada max polling 2D ini dia fungsinya seperti stripe pada YOLO V12 yaitu untuk mempersingkat fitur map. Lalu ada flatten itu untuk itu untuk mengubah data tiga dimensi menjadi satu dimensi untuk digunakan pada bagian dense yaitu penentuan klasifikasi kelas. Lalu ada dropout itu mengurangi overfitting dengan membatasi secara acak neuron yang digunakan dan nanti tidak digunakan. Batch normalization ini intinya menormalkan output tiap batch saat training. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan epoch sebanyak 50 karena pada saat epoch 50 ini sistem sudah mendapatkan kinerja dan performa yang sangat bagus, jadi saya tidak perlu menggunakan training dengan epoch 100. Image size-nya 128 ini saya sesuaikan dengan dataset yang saya gunakan. Lalu ada batch size-nya yaitu sebesar 32. Lanjut, di sini datasetnya mendapatkan sebuah augmentasi seperti rescale, terus juga di rotate, di zoom, terus juga menambah atau mengurangi brightness, kecerahan, lalu ada flipping, lalu masuk kita ke di sini ada validasi bagian valid dataset, ada bagian testing, dan ini juga em, bagian penjelasan lebih singkatnya kayak training data, nanti target size-nya, image-nya berapa, batch size-nya berapa. Ini di sini semuanya itu mengikuti settingan yang di atas itu image-nya 128, batch size-nya juga batch size-nya sebanyak 32. Nah, nanti output-nya di sini adalah mem, maaf, sini belum ada output-nya. Lanjut masuk ke bagian model CNN. Nah, di sini adalah pembuatan arsitektur per layernya. Dimulai dari input shape ini image size-nya tadi 128, 128. Tiga di belakang ini sebagai hmm, format format gambar ya. Nah, kalau tiga ini maksudnya RGB. Siapa tahu kalau misalnya CNN ternyata
pakai yang grayscale atau yang binary. Tapi di sini saya akan menggunakan dataset yang berwarna RGB. Jadi di sini saya bikin tiga. Blok pertama itu berisi convolutional layer menggunakan 32 fitur layer dengan kernel 3x3. Nah, kernel ini adalah istilahnya dia tuh filter. Jadi filter 3x3 yang membantu sistem dalam membaca image size berukuran 128 128. Jadi dalam 128 kernel 3x3 ini membaca 3 3 3 dengan stride-nya 2. Jadi setiap 3 pertama dia geser 2 pixel, baca lagi, geser 2 pixel, baca lagi. Nah, apa fungsi dari kernel dan juga stride ini? Ini digunakan untuk mengurangi fitur map dalam pembacaan satu gambar sehingga nanti ketika lanjut ke blok kedua dan seterusnya sampai ke bagian prediksi, sistem tuh bisa membaca dan sistem itu bisa membaca dan prediksi lebih cepat karena dia hanya mengurangi effort dalam membaca, tapi detail-detail dalamnya masih disimpan. Dan di sini menggunakan kita menggunakan aktivasi ReLU, Rectified Linear Unit. Nah, lalu setelah dibaca dengan konvolusional 2D 32 fitur map, dia di batch normalisasi lagi, lalu di max coding yang saya bilang tadi digeser dua. Lanjut di blok kedua, ini masih pakai konvolusional dua dimensi, tapi di sini menggunakan 64 fitur map. Masih sama, dia membaca, terus mengurangi fitur map yang sudah dibaca dengan 64. Ini maksudnya setelah data ini diselesaikan oleh blok pertama, data ini diteruskan ke blok kedua untuk dibaca menggunakan 64 fitur map. Lanjut, batch normalization, terus juga ada max polling digeser dua kali lagi, masuk ke blok 3 menggunakan 128 fitur map, sampai blok keempat ini menggunakan 256 fitur map. Nah, setelah itu masuk ke flatten. Flatten ini flat datar. Jadi dari data yang tiga dimensi itu diubah ke jadi satu dimensi. Fungsinya em, mengubah bentuk data ini supaya nanti di bagian dense dia itu bisa melakukan prediksi atau klasifikasi tiap kelas berdasarkan probabilitas. Lanjut ke bagian output kelas. Nah, ini yang saya bilang, jadi dari output tiga kelas ini dia mengambil data dari dense, dia menentukan output tiga kelas berdasarkan data pembacaan dari dense menggunakan activation softmax. Oke. Lalu pada bagian ini optimizer. Jadi untuk penambahan bobot sehingga nanti pembacaan setiap satu epoch itu dievaluasi apakah validasi lossnya terlalu terlalu besar atau terlalu kecil. Jika terlalu besar, optimizer. Sini kita menggunakan Adam. Dia akan memberikan bobot tambahan lagi supaya kesalahan atau errornya itu semakin berkurang. Sampai nanti dijumpalah em, pada epoch keberapa dia berhenti dengan mencapai tingkat error yang sangat rendah. Oke, lanjut di callback ini ada dua, yaitu early stop sama checkpoint. Kalau early stop ini intinya ketika dia mencapai fase epoch sekian yang dimana tidak ada perubahan perubahan minimum pada nilai error, contoh misalnya sekitar di epoch 13 dia sudah 0,1, seterusnya 0,1, nah itu bahkan bakal berhenti setelah 8 epoch yang berturut-turut, karena di sini patientnya 8. Nah, kalau checkpoint ini setelah dia berhenti, ya checkpoint menyimpan modelnya saja. Ini lanjut pada fase training. Di sini mulai trainingnya, di sini model fit ini dia mau ngambil data training untuk dipakai mentraining sistem, validasi data untuk memvalidasi, epoch di sini mengambil epoch di atas, yaitu epoch 50, terus dia memanggil callback-nya juga untuk memunculkan early stop dan juga checkpoint. Lalu ada end time. Lanjut pada bagian testing ini bagian prediksinya.
Eh, di sini dia bakal memanggil model Evaluate ini mengambil data testing. Jadi data testing itu tidak masuk ke dalam data training. Data training itu dipakai hanya training data dan validasi. Jadi validasi ini digunakan, contoh misalnya setelah epoch pertama, data training sudah dipakai. Nah, dia akan membandingkan dengan data validasi apakah pembacaan sistem sudah sesuai dengan keinginan kita atau yang sebenarnya. Contoh, misalnya setelah epoch pertama, sistem membaca kalau ini gambar batu. Nah, setelah melakukan validasi, ternyata gambar ini bukan batu, tapi gambarnya kertas. Berarti ada yang salah. Nah, itu masuk ke bagian penambahan bobot, optimizer, dan lain sebagainya. Lanjut, em, hasilnya itu menunjukkan akurasi, validasi akurasi, loss, dan juga training time-nya. Pada dashboard ini saya menggunakan em, sama sih ininya library-nya. Di sini saya pakai Matplotlib karena saya lebih suka dari Visual Studio Code langsung menunjukkan window bar seperti ini. Lalu di sini saya inputkan ada modelnya apa aja dengan kondisi layer, kernelnya. Lanjut sampai bagian bawah ini penyesuaian nama kayak CNN AS pengolahan citra, lalu ada di kolomnya ada model, convolutional layer, kernel, dense node, training akurasi, dan validasi akurasi. Nah, sampai ke bawah ini hanya penyesuaian terhadap apa yang mau saya tampilkan ke dashboard nantinya. Oke, pada dashboard dia itu hasilnya seperti ini. Oke, nah, di sini terlihat bahwa model 3 dengan convolutional layer 4, kernel 3 kali 3 dan senode 512 mendapatkan tingkat akurasi yang paling tinggi dan nilai validasi akurasi yang sangat tinggi. Sesuai teori, hal ini sesuai. Mengapa? Ketika sebuah CNN mendapatkan convolutional layer yang lebih banyak, otomatis dia mendapatkan waktu dan mendapatkan kesempatan mempelajari gambar input untuk menentukan gambar ini sebenarnya masuk ke kelas apa. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan data testing mengenai sistem ini. Sini contoh saya mengambil dataset gunting. Nah, hasilnya adalah gunting dengan confidence score 97,96. Nah, jadi dari tiga ini adalah fungsi dari si dance. Dance ini mengklasifikasikan data dari flatten untuk menentukan kelasnya. Jadi dia memunculkan misalnya batu sekian persen, gunting sekian persen, kertas sekian persen. Nah, angka yang paling besar itu akan diambil sebagai hasil akhir. Contoh kita ganti lagi menggunakan data testing kertas. Maaf, kita ganti lagi. Nah, dengan kertas di sini terlihat confidence score 96,62 dengan batu 3,13, gunting 0,24, kertas 96,62%. Gimana dengan dataset batu? Batu ini. Nah, confidence score 100%. Nah, dengan batu 100%, gunting dan kertas 0%. Tadi kita lihat kenapa dataset kertas terbaca sebagai batu. Nah, karena udah yang sudah saya cari tahu dan saya melakukan prediksi, melakukan percobaan tambahan lagi, ada beberapa dataset kertas yang tangannya tidak merenggang, tapi seperti menyatu seperti ini. Sehingga sistem membaca ini seperti bentuk batu karena dia menyatu. Padahal kalau misalnya untuk dataset kertas, itu kan bentuk tangannya kan renggang gini. Nah, renggang seperti ini. Nah, kalau renggang seperti ini, dapatnya kertas. Sekian dari yang dapat saya sampaikan mengenai asesmen akhir semester pengolahan citra kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.